masuk ini kita ya. Oke, sebentar nih saya kehujanan jadi saya cek ininya dulu ya. Oke, baik, kita melanjutkan dari apa diskusi yang kita sebelumnya ya. Em, Terakhir, saya ada informasi terkait tugas yang pertama ya. Nggak tahu kalian sudah diskusi atau belum. Harapannya sih kalian udah buat diskusi juga ya dari teman-temannya gitu untuk project apa yang mau dibuat gitu, yang di lokasinya di mana, kemudian apa, eh, kira-kira proyek apa perumahan subsidi atau murah atau menengah atau seperti apa gitu ya. Jadi perlu ada persiapan juga dari kalian gitu, dari setiap kelompok gitu ya. Udah dibagi kan kelompoknya ya? Tapi di grup kayaknya belum ada kayaknya. Ini kenapa ya di grup kok saya nggak bisa kirim WA tes. Di grup nggak ada ini ya, nggak ada grup kelompoknya ya. Belum di list, Pak. Mau di list aja di grup, Pak. Iya boleh juga sih. Hmm, oh, saya belum ada kayaknya. Oh iya belum ada ya. Ini nggak ada, nggak ada ya. Ini hampir kelas yang sama. Ini udah ya. Wis, ini mana ya? Oke, sambil jalan ya untuk kelompoknya, kita terusin kembali yang ini.
Nanti ada beberapa buku yang saya kasih juga di apa untuk RAB-nya. Buku apa? eh, ada dua kayaknya. RAB ya ini ya. Ini nanti saya kasih aja ini sama satu lagi buku untuk Bo yang ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Ini ada berapa panduan RAB yang soal panduan RAB itu ada yang SNI juga ada yang ASP 2023 ya. Nanti saya jelasin juga sih. Tapi mungkin takutnya cukup yang harga satuan ASP. Tapi kalian bisa download juga. Kalau kalian nggak dapat, saya kasih juga bisa. Yang ini dia. Ini yang pakai yang terbaru ya, nomor 8 tahun 2023 PPR panjang ya. Kita nanti yang pakai punya tuh si PUPR ini proyek kita pakai ini gitu ya nanti yang pedoman PUPR yang nomor 8 tahun 2023. Kalian bisa download sendiri juga bisa, tapi kalau nggak dapat kasih tahu saya kasih. Tuh. Kemudian untuk awal yang ini kita udah bicarakan yang terkait kelayakan proyeknya yang untuk tugas pertama itu. Terus pertama kan tadi melihat kelayakan dari sisi kelayakan dulu ya di awal gitu pra gitu. Jadi sebelum kita hitung karena estimasi proyek ini kan dia dua, satu secara umum ya maksudnya secara kasar gitu kita bisa mengestimasi, kemudian secara detail. Kalau secara detail kan dia effortnya lebih panjang kan lebih banyak. Jadi kita buat pra-nya itu FS-nya dengan tadi bikin SWOT-nya dengan land offering-nya seperti apa kayak gitu ya. Soalnya kalau kita udah keburu ngitung detailnya kan banyak banget effort yang kita lakukan tuh jadinya nggak praktis gitu. Kita lihat cek yang secara kasarnya dulu. Uh, Kemudian nanti kalau hitung-hitungan kasar kalau misalnya udah bisa di project gedung atau proyek rumah kita bisa ngitung kan per meter seginya sebenarnya berapa gitu. Udah tahu tuh secara umum gitu ya per meter segi nanti dijualnya berapa, tahuan kira-kira ini bisa visible atau enggak. Jadi begitu oke, baru kita mulai ke yang detail ininya gitu, perhitungan detail gitu. Perhitungan detail ini kan memang panjangan gitu ya. Sekarang memang ada juga yang BIM-nya gitu, namanya kayak Kubikos gitu ya. Itu juga udah ada juga lah. Cuma ada berlisensi kan gitu ya. Sisinya kita nggak punya. Jadi sementara kita hitung pakai manual dulu lah, Excel gitu ya. Kan di proyek banyak juga masih pakai Excel kok. Banyak gitu ya. Cara manual. Oke, kalau di istilah RAB itu orang yang bikin kalau di Amerika namanya estimator kan. Kalau di Indonesia tuh banyak disebut dengan ada juga yang dengan QS atau quantity surveyor. Nah, quantity surveyor itu kan sama QS sama estimator ini dia ngitung semua biaya-biaya. Cuma biaya-biayanya ada berdasarkan tadi yang analisa harga satuan, analisa harga satuan katalog Pemda yang dari masing-masing daerah itu daerah beda-beda harga, gitu ya. Ada juga berdasarkan
eh, historical atau pengalaman dari si QS atau estimator itu gitu ya. Jadi koefisiennya juga berdasarkan koefisien mereka. Kalau kontraktor dia bikin RAB kan untuk submit tender itu beda dengan eh, RAB versi untuk dapatkan profit kan. Profitnya beda. Jadi dia udah hitung nih, misalnya tender 1 juta, berarti kan dia submitnya di bawah 1 juta, misalnya 950 saya. Nah di RAB-nya dia lagi tuh ada profitnya dia tuh kira-kira dapat sekian persen gitu untuk eh, profit kontraktor lah. Nah apa untuk persiapan-persiapan tender juga biasanya memang kan semua dihitung berdasarkan volume volume pekerjaan. Nah, volume pekerjaan itu kan biasanya kita ngambil data ya, data dari si siapa eh, yang punya proyek kan, tuh yang punya proyek, dan kemudian nanti kita apa hitung kan gitu ya, semua perhitungannya nanti kira-kira kita dapat berapa nih jadinya gitu ya. Ini yang di KP nggak ada yang jadi QS ya, ini reguler semua kan ya? Iya Pak, reguler. Tapi ada yang kerja prakteknya di QS nggak? Justru nggak ada ya? Kalau saya sebenarnya nggak QS banget Pak, tapi kan saya di kantor. Jadi kerjanya kemarin campur-campur, cuman sempat ngerjain BOQ juga Pak, belajar ngerjain. Ya, oke. Itu pakai di harga mana? Harga Jakarta atau harga Tergantung proyeknya sih kemarin Pak, tapi kemarin proyeknya yang di Jakarta. Jakarta? Berarti harga Jakarta ya? Berarti kalian punya dong katalog harga Jakarta harusnya. Ada Pak, tapi cuman yang data dari proyek saya doang. Iya, kita tuh selalu butuhnya itu. Kalau ada yang punya, kalau boleh di-share, boleh sih. Harga satuan itu harus beli kadang punya itu. Yang saya punya yang ini, kelihatan ya, Ansa harga satuan ini ya. Kelihatan ya ini. Iya, kelihatan Pak. Ini tahun 2023, Pak saya. Ini nggak belum update. Gitu. Soalnya harus bayar. Dua-dua malah. Berarti ini tahun 2023 bayar. Jadi, tapi untuk pekerjaan kita nanti, karena untuk latihan doang ya. Kalian naikkan inflasi ya per tahun, karena itu 2022, 23, 24, 25 kan gitu. Dia naik berapa tuh 1 tahun, dia diinflasi lah ke berapa. Gitu. Per tahunnya tuh kita naik 3% apa 4% atau 5% gitu. 3 kayaknya, 3%. 3%an kuasa inflasi gitu ya. Naikin 3% per tahun, naik. Gitu. Oke, nanti kita buat proyeknya itu ya. Ini persiapan-persiapan dulu nih, sambil teori ya. Nah, di dalam komponen RAP itu sebetulnya memang kalau kita perhatikan banget di dalam perhitungan itu ada dua sebetulnya untuk biaya material sama jasa. Jasa material itu biasanya kan eh, material yang kita hitung yang dari harga satuan, yaitu berdasarkan harga yang standar yang dari daerah kan gitu ya. Proyeknya Jakarta ya Jakarta, proyeknya di Bandung ya Bandung kan. Cuma kalau harga kontraktor beda material. Materialnya kan kita punya harga sendiri kan. Kalau di tenaga kerja juga sama. Tapi kalau kita kerjanya di Pemda atau di PU atau di pemerintah, RAB-nya standarnya standar yang dari PUPR. Soalnya itu ada keuntungannya eh, kontraktor gitu. Kontraktor kan mesti untung juga, dia nggak ada untung kan. Ada untung. Jadi harus pakai hitungan standar itu. Dia untuk biaya umum dan biaya proyek itu masih yang nggak langsung ya, indirect cost itu biasanya kan udah include di dalam biaya proyeknya gitu ya, kayak gitu. Kalau di RAB kan
kita hitungannya luas kan dan volume gitu ya. Yang dibuat sama kontraktor itu biasanya kalau harganya mereka ya itu kan dia kan menekan harga material sama jasa itu sehingga kurang dari harga yang ditawarkan kan. Walaupun sebenarnya pas pembuatan RAB awal untuk kontraktor pasti marginnya udah kita tetapin juga margin keuntungannya. Jadi sebenarnya harapannya nggak lari dari situ lah. Itu sih sebenarnya. Kalau kita ngitung material yang di dalam harga satuan, dia hitungannya per 1 meter kubik. Kalau meter kubik beton itu harganya berapa? 1 meter persegi, misalnya pengecatan itu berapa? Kan? Sebetulnya biaya itu sebenarnya udah masuk semua tuh barang reject atau tercecer ataupun semua memang yang di reject atau yang rusak kan gitu ya. Nah, itu include semua tuh perhitungan RAB-nya gitu kan. Makanya di dalam proyek pemerintah kan ada perhitungan proyek BIM ya. BIM tuh dia biasanya ngitungin tuh ngepas-ngepas kan. Tapi kan nggak mungkin juga bikin ngepas-ngepas gitu. Maksudnya dia coba buat simulasikan kebutuhan misalnya kayak gini nih. Misalnya ini balok ya. Ada balok sini. Ini ada balok sana gitu kan. Di kan atas nih ada balok begini ya. Nah ini plat lantai misalnya nanti dipakai plat lantai ada balok. Ini kan berdiri di plat lantai. Iya. Nah ini kita bikin plat lantai di sini nih. Nah plat lantai itu kan pasti kan kita ambil misalnya dari ujung sini kan. Sini, ini sampai ke sini kan. Gitu. Jadi kita dapat plat lantai nih ukuran 2 segini nih semuanya gitu kan. Nah itu kan volume yang BIM itu dia ngitung dari sini ke sini ke sini gitu. Nah, cuma kan hitungan yang bikin begini ini kan nggak akan segini juga pas volumenya gitu. Pasti lebih, nggak mungkin cetakannya segitu. Pasti ada yang cecer, ada yang lebihan lah gitu. Nggak pas gini. Maka hitungan dari BIM itu pasti lebih kurang dari hitungan yang secara manual. Gitu. Cuma kelebihan dan kekurangannya itu yang plus minusnya itu kira-kira jangan banyak pemborosan. Intinya gitu sih. Harusnya gitu. Jadi berapa persen itu kalau misalnya besi gitu kurangan banyak segini kan kita perlu potong yang potong seberapa gitu misalnya ada potongannya berapa segini ada potongannya sisa kan gitu tapi nggak mungkin kita pas waktu mau pasang ngepas angka segini itu nggak ada harus ada dipotong juga. Nah itu misal besi lah besi dalam tulang kan mesti dibengkokin begini kan nah dibengkokin seberapa bengkok kan gitu. Ini berapa kan gitu kan beda-beda. Jadi kalau pakai BIM itu bagus sih, cuma nggak bisa dijadikan patokan untuk beli barangnya segitu. Oke. Harus dilebihkan juga. Gitu. Nah, kelebihannya itu berapa? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Itu. Oke. Itu yang satu. Kemudian nanti yang apa? Upah kerja juga sama ya. Kalau di upah yang di proyek itu kan dia kan langsung dari kontraktor kan. Dari kontraktor kan dia udah borongan bayarnya begini ya untuk per pekerjaan kan. Udah sakonnya dia nggak terlalu peduli, pokoknya kerjanya ke sakon kamu pekerja sekian, include udah semua biaya pekerjaan. Kalau untuk hitungan di misal 1 meter kubik beton, itu udah termasuk hitungan pekerja dan material kan. Nah itu boleh ditambahin biaya lain, itu maksimum 15% dari total jumlah material sama jasa. Jadi 1 meter kubik beton, untuk material misalnya 1 juta, jasa misalnya 1 juta, berarti total kan 2 juta tuh. Nah kita bisa tambahkan biaya lain itu maksimum 15%, biasanya 10 hingga 15% untuk nutupin biaya lain. Tapi kalau kalian ngisinya di atas 15%, itu
kebanyakan kan gitu. Nah biasanya orang kan 10 gitu ya, naik 10% lah. Itu udah oke. Tapi kalau 15 itu ketinggian. Tapi ada yang naik 10%. Jadi seperti itu. Dan memang kan kalau di setiap daerah kan beda-beda upah minimum regionalnya ya. Upah minimum regional itu misalnya Jakarta itu berapa gitu. Satu tukang harganya berapa sekarang nggak tahu. Tukang mungkin 200 ya. Eh, mandor mungkin 200, tukang 180 gitu. Gitu. Nah, kan kita masukkan ke dalam angka per hari kan. Jadi si apa di RAB itu eh, harga mandor, harga tukang eh, kita bisa masukkan harganya, tinggal kita cari 1 meter kubik betonnya, koefisiennya baru kita kalikan. Nanti ada koefisiennya ada di ASP-nya PUPR. Ya. Nanti saya bisa jelaskan. Itu karena persiapan kita untuk proyek setelah UTS. Tapi sebelum UTS juga udah mulai ngitung. Oh ya ini tadi yang biaya ini apa tenaga kerja itu kan ada masalah harga ya, misalnya kayak tukang tertentu kayak las beda, gitu. Tukang biasa itu beda, kayak kenaik angkanya bisa berbeda karena skillnya ya beda. Gitu. Oke, untuk peralatan itu juga sama udah masuk dalam perhitungan RB dalam 1 meter kubik ton, itu udah termasuk biaya alat. Gitu. Tapi terpulang nanti kita mau apakah dia beli atau sewa. Hanya setiap kontraktor itu kalau dia punya alat, berarti dia bisa menekan harga. Gitu. Yang problem kan kalau kontraktor tuh nggak punya alat. Gitu. Oh saya punya alatnya, dia harus sewa, berarti kan biayanya nambah kan. Jadi ketika dia tender, dia nggak mampu juga untuk ngasih harga yang lebih murah. Tapi kalau orang yang punya alatnya, dia bisa menekan harga karena dia punya alatnya. Kayak misalnya dia punya keren gitu, atau dia punya scaffolding sendiri gitu. Itu udah lumayan kan. Kalau alat cetak kan kita proyek besar kan kayak Fombok. Kalau proyek besar kan Fombok nyetak. Tapi kalau nggak punya ya kalau berat dia sewa. Iya. Ini kayak transportasi, maksudnya kayak dump truck. Gitu. Misalnya dia perlu urukan, kan dia pasti harus di tender lagi. Kalau dia nggak mampu kan dia kasih ke pihak ketiga kan untuk pengangkutan, misalnya dump truck, gitu. Truck, galian timbunan kan. Gitu. Ya. Jadi, kemudian untuk biaya-biaya ini overhead gitu, dan itu sebetulnya memang udah include di dalam satu kesatuan RAB kan. Nggak bisa ada RAB itu ya biaya umum gitu kan. RAB pekerjaan tuh ya udah masuk di dalamnya semua. Biaya K3 itu juga sama. Dan nggak bisa masuk biaya umum ada di dalam RAB proyek nggak bisa. Nah itu kita harus diwanti-wanti kan kontraktornya untuk proyek yang terlambat gitu. Biasa kan makanya kalau kontraktor itu misalnya proyeknya pekerjaan terlambat, cuaca hujan kayak ini kan hujan ya, hujan gitu dia kan terkendala ya 1 hari 2 hari. Nah itu kan biaya sama dia kan kena biaya overhead kan, biaya gaji pekerja hari, sewa kantor, bank juga kan, banyak juga kan kalau pakai cicilan kan. Jadi eh, harus diperhitungkan juga kalau jadi kontraktor kan ngambil proyek. Paling kalau ngambil proyek di musim sekarang kan, musim ujung tahun, besok ujung tahun tuh banyak proyek juga kan, ada kucuran dana yang mau dihabiskan. Biasanya ada. Tapi kendalanya kan hujan. Nah, hujannya kan gimana perlu diantisipasi juga seperti apa kan. Bikin jalan tapi hujan, ada repot juga. Mau
ngecor hujan repot juga kan. Jadi perlu distrategikan juga seperti apa gitu. Kalau kita bisa menekan budget, ya keuntungan kontraktornya juga semakin besar. Tapi kalau kita kurang memperhitungkan itu, kita akhirnya over budget. Over budget akhirnya banyak untung, tapi ya rugi gitu. Kalau kontraktor kan pasti ngejarnya untung sebesar-besarnya, 20 hingga 30%. Nah, komponen lain misalnya biaya keamanan gitu ya. Keamanan itu keselamatan, biaya lingkungan ya, kalau disebut biaya lingkungan kalau di karena biaya lingkungan itu memang mau nggak mau kadang kita harus siapkan juga. Karena di Indonesia ini memang seperti itu ya. Jadi sebenarnya nggak ada dalam teorinya di ini gitu secara umum gitu. Tapi kalau di Indonesia sih biaya keamanan lingkungan itu wajib lah kita siapkan untuk keamanan proyek kita kan. Nah, memang ada untuk perizinan, untuk pengujian, uji beton, uji baja gitu, tarif dan lain-lain. Termasuk di situ kan. Biaya lingkungan yang kadang nggak jelas juga angkanya, tapi kita harus siapkan juga gitu. Ya adalah berapa persen. Tapi kita nggak masuk dalam RAB nih. Tapi udah include, artinya satu proyek itu include, tapi kita udah ke cover nggak situ gitu ya. Di proyek kan pasti bisa dicek juga gitu. Jadi total ya dari biaya langsung nggak langsung ya itu totalnya berapa gitu ya. Nah jadi kalau kita buatkan satu proyek itu udah tergambar tuh kira-kira yang harus dibayar tuh apa aja kan seperti itu ya. Nah sebelum sampai ke sana kan kita lihat dulu kanvasnya kan land offering-nya, tanahnya tuh gimana gitu. Itu apakah udah oke nggak itu secara proyek gitu. Mungkin nanti kita harus tahu juga nih, kayak yang kemarin minggu lalu saya sempat sampaikan juga, kalau proyek itu tanahnya masih kosong gitu, tapi banyak pohon-pohon, kan kita perlu land clearing atau dia punya berkontur banget. Berarti biayanya kan akan direpot ya, biaya nambah kan. Tapi kalau prospek proyeknya oke dan bagus, berarti kan kita harus jalanin karena potensi proyeknya cukup bagus. Jadi nggak masalah, tinggal kita hitung-hitungan gitu kan, bagaimana sebetulnya proyek ini bisa nutup, namanya cash flow. Kalau cash flow-nya oke, jadi proyeknya bisa kita terima, kita accept, yang visible kan gitu. Untuk pembuatan RAB, nanti walaupun tadi perannya itu yang land offering-nya kita udah siapkan, nanti kan kita bikin gambar lain, muncul nanti di proyek itu ada RKS, rencana kerja dan syarat atau method of statement. Method of statement gini, misal kita mau ngerjain apa, pondasi, berarti kan kita harus gali tanah, misal 1 meter gitu. Nah, 1 meter itu kan 1 meter 1 meter kedalaman 1 meter. Nah, luas nampang pondasi, kemudian kita kali panjangnya pondasi atau keliling pondasi dapat volume enggak. Nah di RKS-nya kan ada tuh penggalian 1 meter kubik. Nah dari 1 meter kubik itu berarti kan kita udah tahu tuh lebarnya berapa, dalamnya berapa, nanti kelilingnya berapa, nanti itu meter kubik kan. Nah meter kubik itu yang nanti kita hitung sebagai biayanya tuh berapa. Ya. Nanti pelan-pelan saya jelasin juga ya. Semua. Oke. Upah tenaga kerja, nah itu ya sama. Upah tenaga kerja di masing-masing daerah beda memang, tapi yang sebenarnya tadi kalau kita bikin tender itu pakai standar ya, standar yang PUPR aja, tapi yang harga pekerja pakai
UMR yang ada di masing-masing daerah. Oke, kalau proyek itu ada juga tingkat kesulitan kan, tingkat kesulitan untuk pekerjaan. Ya. Dan pekerjaan itu berpengaruh juga pada harga pekerjaan itu. Bukan berarti semata-mata pada volume kan. Volume itu pekerjaan, tapi harga berdasarkan tingkat kesulitan kan. Misalnya kita bikin pre-stress sekian, ya itu beda harga kan gitu. Jadi perhitungan RAB-nya, apalagi kalau sekarang kayak misalnya banyak orang pakai precast. Precast kan hitungannya berapa, kita butuhin berapa, precastnya berapa banyak untuk misalnya untuk apa, modularnya apa aja gitu ya, per ini dari volume satu modular harganya berapa kan, itu yang perlu kita tahu harga ya, hitungannya beda dengan yang kayak biasa. Nah eh, jadi penting banget kita lihat yang apa, yang land offering pertama itu gitu. Tapi sebelum kita lanjut lagi, saya mau cek-cek juga ya untuk land offering tadi. Kira-kira kalian mau bikin yang seperti apa gitu? Ada progres nggak supaya kalian bisa ada gambaran sedikit lah ya. Oke, mungkin dari kelompok mana? Kelompok satu nggak ada orang ya? Belum ada, belum diisi. Oke, kelompok dua ini kira-kira mau bikin apa? Kelompok dua. Kelompok dua mau bikin apa? Halo? 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 Oh iya. Oh iya. Oh iya, ini jam segini ya. Aduh, kalian boleh scan dulu sambil sebelum dijawab ya, sambil jawab ya. Boleh scan juga lah. Ini saya juga sendiri minta maaf. Ini di Jakarta hujan nggak? Hujan. Kalau di saya perjalanan hujan banget. Hujan, Pak, di rumah saya. Hujan ya. Oh iya, kan itu hujan kan. Jadinya sambil scan ya. Tapi sambil kita ngobrol dulu ya, sambil scan ngobrol. Ini kelompok dua, kelompoknya Alia, Naya, Rahma, Wahyu. Kira-kira mau bikin apa ya? Udah diskusi belum? Udah, Pak. Bikin apa? Tapi sejauh ini kami baru Gimana yuk? Nggak kedengaran. kalau agak informasi Jakarta. Next stop, Ibiza. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Indonesia membuat banyak perubahan di situ. Nggak kedengaran sih. Mungkin ada yang lain aja. Nggak kedengaran yuk. Mungkin lagi di TJ. Kelompok satu berarti ya. Kelompok satu, siapa? Kelompok satu, Salwa, Prayogo, Faiz, Dako mau bikin apa? Kita rencananya baru mau perumahan sih, Pak. Mau bikin perumahan, Ya. maksudnya di lokasi mana? Terus Kalau lokasi kita belum dapat, Pak.
ya mesti dipikirkan ya sekarang ya. Orang tuh waktunya cepet banget. Soalnya kita mau cepet-cepet mau ngitung RAB. Kalau nggak ada land offering-nya agak susah. Hmm. Kemungkinan besar sih kelompok satu bikin perumahan di areanya Bekasi, Pak. Karena kebetulan kan banyak juga di sana. Jadi banyak nyari referensi di sana aja. Iya, tapi lokasinya kayak gimana gitu. Kan dia clear and clean gitu. Pasti itu mesti dicek juga ya. Baik, Pak. Kita mau bikin hitungannya tuh RAB-nya tuh nggak bisa kita hitung kalau nggak ada kanvasnya, nggak ada ininya gitu nanti. Proses seperti apa perumahannya. Harus kita udah mulai hitung sih. Tapi kalau biasa ngitung sih cepat, nggak lama. Tapi cash flow-nya lama. Tapi kita pelan-pelan ya, nggak bisa langsung ya kita pakai standar LPR. Ya perlu di ini juga kalian. Karena kita kan kuliah kita nggak ada pakai ini ya, kayak ujian gitu langsung. Kenapa? Kuliah kita tuh nggak pakai apa ujian akhir, ujian tengah semester tuh nggak. Nanti kita langsung belajar begini nih. Nanti saya jelasin juga sih pelan-pelan ya. Nanti kita sampai begini gitu, hitung pondasi betul-betul tuh. Nanti ini bobon ini. Nah ini yang kita pakai rumah misalnya contoh 38 nih. Nanti saya jelasin. Ini sampai rumah 2 tingkat. Ini ada contohnya, itu bisa ngikut contoh ini sih, nggak sulit kalau ikutin contoh. Udah ada contoh-contohnya, tapi nggak boleh sama kayak gini gitu ya, harus beda. Cuma saya kasih inilah apa clue-cluenya lah supaya bisa jalan. Itu tentukan dulu kasihnya di mana. Tapi yang kemarin yang land offering nggak ada masalah kan ya? Udah mengerti kan? Di land offering ada permasalahan untuk land offering? Ada. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 udah ada gambaran? Martin, Kevin, Putu, Rehan ada? Kalau dari kita baru ada beberapa gambaran Pak, tapi masih belum pasti sih Pak. Nah itu minggu depan kayaknya harus sudah ada semua ya. Kika mau bikin di mana, lokasi di mana, itu dulu deh, misalnya gitu ya. Posisinya kita banyak loh kerjanya nih, nggak bisa ini kerjanya kita bikin proyek soal. Nggak takut nggak Pak, kekejar. nanya, Ya. kalau untuk desainnya harus perumahan ya Pak? Mau bikin gedung, Apa boleh. Oh bebas ya Pak berarti? Cuma ntar kamu nggak selesai. Oh iya Pak, baik Pak. Iya, terserah sih. Mau bikin lebih airport loh, cuma takutnya kamu nggak selesai. Saya sih nyari yang sebetulnya lebih bisa diselesaikan kamu dalam 1 semester. Kamu mau bikin apa? Kalau kita rencana perumahan juga sih Pak. Nah iya, gedung tuh bagus kalau bisa. Cuma lama nanti, kamu nggak selesai. Bikin perumahannya aja kan ada 2 tingkat, ada 1 tingkat. Itu pun pada terlambat semua banyak. Semester sebelumnya gitu. Apalagi bikin gedung gitu ya. Tapi ya sebetulnya sih kalau udah biasa sih cepat juga sih. Lama. Tapi karena masih baru lah kan, jadi perlu waktu lah. Ya mungkin ini aja kan dua project yang
rumah satu tingkat, 2 tingkat, satu lagi bikin cash flow kan. Bikin land offering aja kalian belum selesai. Land offering kan penawaran untuk perannya kan. Tuh. Tapi kita gimana? Amira mana ya? Ama, Nggak tahu di mana. Amira. dompetnya kemana anjing? Oke, Kevin udah ya. Dompetnya kemana anjing? Keempat, Isan mana? Isan, Raffi, Windu, Yusuf. Bikinnya gimana? Ini. Itu beda. Andri Adir. Isan, Raffi, Windu, Yusuf. Udah sampai mana? Pak Ade, Hmm. mohon maaf ini untuk kelompok 2 tadi sempat kendala. Pak, Izin maaf masuk. Pak, tadi ke unmute, saya lagi di luar, maaf ya Pak. Ya. Gimana? Untuk kelompok 2 tadi Pak. Gimana? Dari kelompok 2 itu kita udah nentuin ininya, kita mau bikin perumahan sama kita udah diskusi terkait lokasinya di mana sama plus minus dari bangunan di sananya gitu Pak. Mungkin di mana, Rama? Lokasinya tuh di Kebumen Pak. Wow. Mungkin. Oke lah. Nah. Kebumen. Tapi boleh lah Kebumen, tapi harga satunya pakai apa? Tapi tetap nggak bisa ya kalau misal pakai yang di internet tuh banyak RAB di internet tuh banyak ya, ada. Tapi pasti beda dengan cara PUPR. PUPR tuh pasti beda. Saya tahu kok langsung lihat pasti, oh ini bukan PUPR. Cara hitungannya. Gitu. Kalau di internet banyak tuh RAB, Kebumen, RAB. Cuma kalau cara PUPR dia nggak gitu, beda. Nah, tapi nggak apa-apa, terserah mau pakai. Tapi standar kita harus pakai cara PUPR. Itu saya jelasin PUPR seperti apa. Kayak gitu sih. Jadi pilihan Arab itu ada berapa rumah? Bisa pakai BOW itu bahasa Belanda BOW, ada yang pakai SNI, ada yang pakai ASP PUPR. Baru itu nomor 8 tahun 2023. Nah, kita pakai ASP nomor 8 tahun 2023. Standar itu. Gitu. Oke? Baik Pak. Oke. Terus lanjut yang kelompok 4, Iksan, Raffi, Windu. Nggak ada kabar. Kelompok 5, Rashid, Nisa, Tasbir, Fadil. Nggak ada kabar juga. Kemudian Iya Pak. Gimana? Kelompok 5 sempat diskusi juga. Kita plannya juga perumahan sih Pak. Cuman kita cari yang dekat-dekat aja. Mungkin daerah Bekasi atau Jakarta aja Pak. Oke, minggu depan semuanya sudah tahu lokasi ya. Walaupun Baik. cuma posisinya di mana, kayak gitu ya. Minimal itu dulu ya. Mau ngambil berapa luas, berapa gitu ya, posisi dan lain-lain. Sudah, walaupun nanti salah atau berarti mau bikin rumah menengah atau rumah murah atau apa gitu. Oke, kemudian kelompok 6, Yanti, Isa, Angkan, Namia, Jihan ada? Mam? Nggak ada. Kelompok 7, Bima, Beril, Audrey, Gemal. Iya Pak. Nah, kelompok 6 ada Pak. Sudah bikin gimana? Di mana? Untuk rencana kayaknya mau bikin perumahan gitu Pak. Tapi untuk perumahannya itu harus 2 tipe gitu Pak. Ada yang lantai 1, ada yang lantai 2 atau bagaimana ya Pak? Iya, sebaiknya begitu. Kenapa begitu? Karena biar kalian tahu bedanya. Kenapa harganya kok beda dari segi yang lantai 2 sama lantai 1. Gitu sih. Kalau bikin gedung lagi kan pasti jadi beda kan angkanya.
Daripada kita bikin gedung yang mungkin nanti lama selesainya, mending bikin yang lantai 2 gitu kan, 1. Kan kita nanti juga banyak rumah. Tapi hitungannya sebenarnya sama sih, kayak gitu nggak volume juga. Gitu. Oke, Pak, saya mau tanya, Pak. ya. Kan tadi Bapak bilang kan ini, Pak, 2 tipe. Tapi kalau misalnya yang tipe 1 itu 1 lantai doang, itu kita boleh nggak, Pak, kalau desain sama denah-denah gitunya sama kayak yang tipe 2 lantai, tapi yang 1 lantainya aja gitu, Pak, yang diambil? Satu lantainya sama dengan yang lantai 1 gitu ya? Iya, yang 1 lantai sama dengan yang lantai 1 di yang tipe 2 lantai. Boleh nggak, Pak, kalau kayak gitu? Cuman kan Boleh aja, perencanaannya dia cuman, oh boleh, Pak. Oke, boleh. Tapi makasih ya, kan Pak. tetap aja beda nanti. Memang tiangnya sama, kolomnya, fondasinya sama. Iya, Beda. enggak, maksud saya buat denah sama ukuran lainnya nggak usah beda lagi gitu, Pak. Oh Denahnya ya aja boleh, gitu. boleh. Cuman kalau hitungannya kan bakal beda lagi ya, Pak. Beda pasti, kolomnya beda, baloknya beda, fondasinya beda. Coba aja, ntar. Harganya pasti beda. Segi ujung. Nanti kan kita ingin dapatkan 1 meter persegi itu berapa gitu. Ujungnya. Karena kan pembangunan kan kita 1 meter persegi biaya-biayanya itu berapa. Gitu sih. Jadi minggu depan tuh harus udah punya nih. Ini kalau nggak kita lambat nih. Karena land offering tuh sebenarnya cepet sih. Berapa hitungan ininya. Tapi harus bikinnya kayak kemarin tuh yang saya tunjukin. Detail gitu. Karena kan kita daripada ngitung detail banyak-banyak, misalkan punya proyek nih. Karena hitung lebih detail, soalnya nggak layak, ujungnya nggak repot juga. Jadi mendingan dari awal kan tahu, oh ini udah nggak layak. Jadi nggak diterusin, kalau proyek beneran ya. Tapi kalau yang, ini kan mata kuliah kan, jadi ya diterusin lah. Gitu. Karena kan kita cuma latihan gitu. Oke, tadi udah kelompok 6. Kelompok 7, Bima, Beril, Audrey, Gemal, ada nggak? Ada. Kelompok 8, Wahyu, Harnoko, Haris, Tika, udah ada pun. Kalau kelompok saya rencananya mau bikin perumahan 2 lantai atau enggak ruko, Pak. Cuma masih Ruko bingung tuh sih. 2 lantai. Kenapa, Pak? Ruko tuh biasanya 2 lantai. Iya. Ya, nah posisinya di mana? Itu sih, misalnya. Kan kemarin juga udah yang untuk yang lain juga ya. Itu lokasi di mana? Belum tahu sih, Pak. Di mana? Paling kita mau ngambil di daerah di Bekasi aja. Iya, Bekasinya di mana? Tapi kan karena kan kaitan dengan survei harga tanah di sana berapa? Kalian kan bisa survei nanti melalui Google. Di sana berapa sih per meternya gitu. Berapa? Ada berapa banyak screenshot kira-kira angkanya sekian. Tapi itu kalau proyek beneran nggak bisa gitu ya, survei beneran. Survei harga sampai berapa, rata-rata berapa. Jadi supaya nanti ketika masuk di RAB, bebasin lahannya juga, angkanya ya nggak jauh-jauh dari situ gitu. Kayak gitu sih. Ini ya. Oke, kelompok 8 enggak, 9, Jati, Lutfia, Marsendi, Vanessa. Ini Iya, ada Pak. nggak? Ada, Pak. Gimana Marsendi? Paling mau nyoba buat villa sih, Pak. Hah? Nyoba buat villa sih, Pak. Villa boleh. Villa, tapi yang 2 lantai ada 1 lantai gitu. Itu keren tuh kayak gitu. Iya, Pak. Nah, itu bikin kayak gitu. Villa. Nah, villa kan banyak tuh tanah-tanah yang murah, kadang yang jauh-jauh gitu ya, per meter berapa. Iya, gitu. biasanya kalau saya kayaknya ngambilnya yang di Bogor mungkin, Pak. Yang lagi Gimana? Paling ngambilnya yang di Bogor kan. Bogor, kayak gitu ya. Jadi surveinya
ya mungkin nggak perlu yang saya bilang tadi sama UP tanah kan harus ada rata-rata Iya, berapa. paling saya lewat Google sih Pak, paling seneng Nah, terus kedua kan villa itu apa kamu menjual, apakah nanti kamu sewa, itu beda cerita sih. Kalau Iya, menjual Pak. boleh lah. Proyek soalnya menjual deh ya. Iya Pak. Soalnya menjual gitu. Jualnya berapa kan? Kaitan dengan cash flow sih. Jadi kalau sipil tuh udah maghrib. Sama sipil kan kalau kita udah hitung-hitung semua, sebenarnya ketika kita proyek itu layak nggak, itu dengan keuntungan dan dengan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan tuh banyak mana gitu. Itu sih. Udah maghrib ya. Oke, udah maghrib. Jadi minggu depan sambil kuliah gitu ya, sampai saya jelasin. Ini banyak nih materi, banyak banget. Bukunya aja banyak. 1, 2, 3, 4. Masih ada lagi nih yang harus saya jelasin. Jadi saya akan jelasin nggak ini, tapi kalian langsung kerjain. Jelasin kerjain gitu. Karena kalau kamu dengerin saya ini aja, kamu nggak bakal bisa. Karena dia bukan suatu apa ya, kayak teori-teori gitu, enggak. Kalau RAB ini dia harus dikerjain. Kayak siapa? Alia ngerjain RAB ya? Iya Pak, kemarin bikin bioki. Bioki. Kalau dijelasin dong nggak bisa kan? Harus dikerjain kan? Ya, Kan iya gitu. Pak, harus dicobain. Harus ditototin, kerjain. Kali itu kan kadang masih salah lagi ya kan? Iya, suka dikoreksi lagi sama orang kantor. Koreksi gitu. Ini kontraktor atau owner posisinya? Kontraktor Pak. Kontraktor punya ini sendiri, kayak ikut PUPR dia. Nanti harganya harga kontraktor, koefisien kontraktor beda. Nanti kita ajarkan yang teoretikalnya ya, yang teorinya. Kalau praktisnya bisa beda. Kalau kontraktor beda koefisien. Oke, gitu udah maghrib. Maaf juga tadi hujan, masih basah ya sebetulnya ini. Nanti kita lanjut minggu depan kalau bisa udah ada nih ya lokasinya, udah ada yang kalian bisa dapatkan apa gitu ya di Alta Penjasa Society. Kalau nggak kita stuck nih, nggak jalan-jalan, waktunya berjalan terus karena kerjaan kita banyak banget untuk kerjaannya Sandpack. Begitu, kira-kira ada pertanyaan buat minggu depan? Ada pertanyaan? Cukup sih Pak. Cukup ya. Oke, nanti saya sambil teorinya biar nggak bosan. Kita ngeliat juga kasus yang kalian udah buat seperti apa. Mungkin begitu dulu dari saya hari ini ya. Maghrib kita sambung lagi di. Jihan belum absen Pak. Absen udah sih kopi tadi. Jihan tadi nggak bisa Pak. Iya, nggak apa-apa. Oke, begitu dari saya. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat makan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ade. Baik.